Halo semua, saya Kayla. Dan nama saya Regina. Pada video ini kita akan melakukan percobaan tentang Hero Steam Engine. Tapi kalian tahu nggak apa Hero Steam Engine itu? Jadi Hero Steam Engine atau yang disebut mesin uap Hero adalah mesin uap yang diciptakan oleh Heron of Alexandria pada 2000 tahun yang lalu. Mesin ini bisa berputar jika air dalam wadahnya dipanaskan sehingga air berubah wujud menjadi uap air. Temperatur dan tekanan uap tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan tekanan udara luar, sehingga uap air akan keluar melalui pipa pembuangan. Akibatnya, Hero Steam Engine dapat berotasi dan tercipta energi kinetik. Tapi sebenarnya berapa banyak ya kalori yang perlu diberikan supaya bisa menghasilkan Hero Steam Engine dengan nilai daya dan efisiensi yang besar? Daripada penasaran, ayo langsung saja kita mulai. Ini adalah alat dan bahan yang diperlukan. Variabel tetap pada percobaan ini adalah massa beban berupa sekrup bermassa 1 gram, lalu banyak air yang ada di badan Hero Steam Engine, dan jarak yang dilalui oleh benda, yaitu 30 cm. Variabel bebas dari percobaan ini adalah perbedaan banyak kalor yang diberikan, sebanyak 1 sumber api, 2 sumber api, dan 3 sumber api. Berikut ini adalah gambar rancangan Hero Steam Engine dan hasil yang telah kami buat. Hero Steam Engine terdiri dari badan yang terbuat dari kaleng bekas WD-40 dan lubang keluarnya uap yang terbuat dari pipa tembaga yang ujungnya ditempelkan dengan ujung ballpoint bekas. Pada bagian atas terdapat kawat sebagai poros untuk melilitkan benang jahit dan tempat untuk memasukkan air. Lalu Hero Steam Engine diletakkan pada dudukan kawat. Untuk menghitung efisiensi dari mesin ini, maka kita perlu mencari nilai daya input dan output dari mesin ini. Pertama, untuk mengetahui P output, kita akan menguji Hero Steam Engine untuk mengangkat beban. Lilitkan benang pada poros, lalu masukkan air sebanyak 3 ml ke dalam Hero Steam Engine. Setelah itu, panaskan Hero Steam Engine dan tunggu hingga air berubah wujud menjadi uap, sehingga mulai berputar dan mulai mengangkat beban. Waktu yang diperlukan untuk mengangkat beban tersebut dalam jarak 30 cm dicatat. Untuk menghitung P input, akan digunakan kaleng lain dengan ukuran yang hampir sama. Masukkan air sebanyak 100 gram dan panaskan kaleng hingga air mendidih. Catat waktu yang diperlukan dan perubahan temperatur air yang terjadi. Kami
mendapatkan data sebagai berikut untuk variasi percobaan 3 sumbu api. Rumus yang digunakan untuk menghitung P input yaitu M kali C kali delta T per T. Dengan M berupa massa air dengan besar 0,1 kg dan ketidakpastian 0,0005, C berupa kalori jenis air sebesar Joule per kilogram derajat Celcius, delta T berupa selisih temperatur awal dan akhir yaitu 68 derajat Celcius dengan ketidakpastian 0,1, dan T berupa waktu hingga air mendidih yaitu 248,55 sekon dengan ketidakpastian 0,0005. Sehingga didapatkan P input yaitu 114,91 dengan ketidakpastian 0,75 watt. Sedangkan untuk menghitung P output, rumus yang digunakan adalah M kali G kali H per T. Dengan M adalah massa beban, yaitu sebesar 0,001 kg, dan G adalah percepatan gravitasi bumi sebesar 9,8 meter per sekon kuadrat. H adalah jarak atau ketinggian yang ditempuh beban, yaitu sebesar 0,3 meter, dan T adalah waktu yang dibutuhkan beban untuk menempuh jarak yang telah ditentukan, yaitu sebesar 6,07 second. Sehingga didapatkan P output untuk 3 sumber panas sebesar 0,00048 watt dengan ketidakpastian 0,00024. Melalui data sebelumnya, dapat dilihat bahwa massa air dan massa beban memiliki nilai ketidakpastian yang besar. Hal ini karena timbangan yang digunakan memiliki ketelitian 1 gram. Setelah mendapatkan data sebelumnya, maka kita dapat menghitung efisiensi dengan rumus P output per P input dikali 100%, sehingga didapatkan hasilnya sebesar 0,000419 dengan ketidakpastian 4,22 kali 10 pangkat 6%. Nah, setelah menghitung semua data, kami mendapatkan perbedaan efisiensi sebagai berikut. Hasilnya untuk satu sumber api, yaitu sebesar 4,04 kali 10 pangkat min 4%. Lalu untuk dua sumber api didapatkan efisiensi sebesar 4,07 kali 10 pangkat min 4%. Dan untuk tiga sumber api didapatkan efisiensi sebesar 4,19 dikali 10 pangkat min 4%. Setelah mengolah data-data, kami mendapatkan kesimpulan bahwa semakin besar kalori yang diberikan, maka semakin besar daya yang dihasilkan Hero Steam Engine. Daya input yang memiliki nilai yang besar menyebabkan efisiensi Hero Steam Engine semakin besar juga. Dari percobaan yang telah kami lakukan, daya output terbesar yaitu 0,00048 watt dan efisiensi sebesar 0,000419%. Data terbesar dari percobaan ini didapatkan melalui percobaan variasi 3 sumbu api. Dalam percobaan ini, kami mengetahui bahwa sebenarnya efisiensi Hero Steam Engine sangatlah kecil, bahkan kurang dari 0,1%. Hal ini disebabkan karena banyak faktor, seperti tidak semua kalori diserap oleh air, tetapi diserap oleh kaleng atau terbuang ke udara. Dan terdapat banyak gesekan antara Hero Steam Engine dengan kawat. Karena Hero Steam Engine adalah generasi pertama kali mesin diciptakan, maka masih jauh dari sempurna. Jadi, Hero Steam Engine hanyalah pengembangan awal dari sebuah mesin sehingga memiliki efisiensi yang sangat rendah. Sedangkan untuk generasi mesin berikutnya memiliki efisiensi yang lebih tinggi karena telah mengalami perkembangan. Nah, jadi setelah menyaksikan video ini, apakah kalian tertarik untuk membuat Hero Steam Engine? Kalian bisa loh melakukan percobaan ini dengan variabel lainnya, misalnya mengubah variasi massa beban, menambah jumlah pipa, atau inovasi lainnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Selamat mencoba!